Halo, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, Anda dapat mempelajari cara yang efektif dalam mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan Anda. For your information, seri video tutorial literasi informasi ini terbagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Pastikan kamu menonton semua bagian secara berurut dan jangan sampai di skip setiap stepnya ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Kenapa sih kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Hal ini sangat penting karena memiliki banyak manfaat, yaitu untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang kita atau Anda butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Untuk melakukan kegiatan tersebut, ada 3 step yang harus Anda lakukan nih teman-teman. Step by stepnya dimulai dari identifikasi rumusan masalah, kemudian mengembangkan kata kunci, memformulasikan kata kunci, dan mengimplementasikan pada portal jurnal Cambridge Core. Baik teman-teman, mari kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi rumusan masalah. Kita dapat mengidentifikasinya melalui judul penelitian atau topik penelitian yang melalui rumusan masalah penelitian yang kalian sudah tentukan nih. Kemudian tentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Misalnya, kalian mengambil sebuah judul penelitian yaitu analisis kebutuhan informasi bagi pengguna perpustakaan atau analysis of information needs for library user. Dari judul penelitian tersebut didapatkan 2 keyword utama, yaitu kebutuhan informasi atau information need dan pengguna perpustakaan atau library user. Keyword tersebut digunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, apabila hanya terbatas menggunakan 2 keyword utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, kedua keyword tersebut harus dikembangkan lagi nih teman-teman. Nah, gimana sih caranya mengembangkan kata kunci itu? Kita lanjut ke step 2 ya. Langkah kedua adalah mengembangkan kata kunci utama yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Dalam proses pengembangan kata kunci ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan thesaurus, mencari sinonim, dan antonim dari kata kunci tersebut. Untuk mempermudah, kalian bisa menggunakan thesaurus karena dengan thesaurus kamu bisa mengembangkan dan menemukan kata kunci atau frasa lain dari kata kunci yang telah diidentifikasi. Hal ini dikarenakan di dalam thesaurus terdapat 3 jenis hubungan, yaitu yang pertama adalah hubungan kesetaraan atau sinonim. Contohnya tenis meja. Tenis meja digunakan untuk pingpong. Bahkan sebaliknya, pingpong digunakan untuk tenis meja. Lalu yang kedua adalah hubungan hierarkis. Ketika satu kata ingin menjelaskan sesuatu yang lebih luas. Broader term atau spesifik. Narrow term. Contohnya kita punya kata yaitu perpustakaan umum. Untuk broader term-nya adalah perpustakaan, sedangkan narrow term-nya perpustakaan nasional. Dan yang ketiga adalah hubungan asosiatif, yaitu ketika 2 kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama tetapi tidak memiliki hubungan sinonim maupun hierarkis. Atau
related term. Langkah yang ketiga yaitu setelah menemukan dan mengembangkan kata lain dari keyword utama yang dimiliki, kemudian langkah yang terakhir dalam proses identifikasi kebutuhan informasi adalah menyusun kata kunci. Penyusunan konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik dan detail sehingga dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Sebagai contoh, kamu sudah memiliki dua keyword yaitu information need dan library user. Nah, kedua keyword tersebut bisa dideskripsikan berdasarkan sinonim dan antonimnya. Sinonim information need adalah require information, sedangkan antonimnya adalah misinformation. Sedangkan library user memiliki dua sinonim yaitu usage dan reader. Selain sinonim, kalian juga bisa memetakan keyword library user berdasarkan asosiatifnya, yaitu yang memiliki kaitannya dengan keyword tersebut. Seperti contohnya, library user merupakan pengguna atau pemustaka yang memanfaatkan layanan yang terdapat dalam perpustakaan, baik layanan konvensional maupun layanan digital. Pada tabel query yang pertama terdapat information need, memiliki sinonim yaitu require information dan seeking information. Untuk query yang kedua, library user memiliki dua sinonim yaitu usage dan reader. Hasil pengembangan dari keyword yang sudah ditentukan dapat dijadikan bahan untuk melakukan penelusuran informasi sehingga akan menghasilkan sumber informasi yang lebih relevan. Dari konsep yang sudah ditemukan, maka dapat mempermudah dalam mengolah kata kunci yang telah dikembangkan. Kamu bisa membuat tabel query seperti contoh di atas. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 3 alternatif bentuk kata kunci dalam mencari sumber informasi yang dibutuhkan. Misalnya, pada alternatif pertama, kamu dapat memasukkan kata kunci information need dan library user. Apabila kamu ingin mencari sumber informasi yang lebih detail dan spesifik, maka kamu dapat menggunakan alternatif kedua yaitu require information dan usage, atau kamu dapat menggabungkan dengan cara menghilangkan pasangan kata kunci. Pada kali ini saya akan mempraktekkan cara mengakses portal e-jurnal Cambridge Core melalui website SSO Undip. Pertama, kita dapat login terlebih dahulu dengan memasukkan NIM atau email. Kemudian kita dapat memasukkan password, kemudian klik masuk. Pada halaman utama website SSO Undip, kita dapat memilih e-jurnal Undip yang terletak pada bagian bawah sebelah kiri. Kemudian kita dapat memilih Cambridge Core. Lalu tersaji halaman utama portal e-jurnal Cambridge Core. Pada halaman selanjutnya, kita dapat melakukan penelusuran informasi pada portal jurnal Cambridge Core. Saya akan menjelaskan mengenai penelusuran informasi yaitu dengan cara browse dan search. Browse dalam tahap ini, pengguna informasi melakukan pencarian informasi semi terarah atau terstruktur yang mengarah kepada informasi yang dibutuhkan. Namun, pengguna belum dapat mengidentifikasi lebih lanjut terkait informasi yang dicari. Kemudian saya akan menunjukkan penerapannya pada Cambridge Core ini. Pada homepage, kalian dapat mengklik Browse by Subject, lalu muncul berbagai macam subjek yang dapat kalian pilih.
Kemudian search. Search yaitu pencarian informasi yang sudah terarah dan mengetahui apa informasi yang dibutuhkan. Pencarian ini dapat dilakukan dengan menggunakan search engine pada internet. Search terbagi menjadi dua, yaitu basic search dan advanced search. Tetapi pada Cambridge Core ini tidak menyediakan penelusuran secara advanced search, maka kita dapat menggunakan secara basic search saja. Cambridge Core hanya menyediakan desain pencarian yaitu basic search saja, yang mana memiliki ciri-ciri seperti yang terlihat pada homepage Cambridge Core, yaitu hanya menyajikan satu kolom search saja. Hal ini dapat dilakukan hanya dengan mengetikkan satu query saja. Nah, seperti yang dicontohkan di awal, kami mengambil contoh kasus yaitu analisis kebutuhan informasi bagi pengguna perpustakaan atau analysis of information need for library user. Dalam judul penelitian tersebut didapatkan dua keyword utama, yaitu information need dan library user. Kemudian saya mencoba mengklikkan salah satu keywordnya, yaitu information need. Dalam melakukan upaya penelusuran informasi, kita harus memperhatikan recall and precision. Recall adalah seluruh informasi yang dipanggil dan dianggap tepat oleh sistem temu balik informasi. Recall memiliki banyak kelebihan, yaitu user dapat mengeksplorasi lebih banyak informasi yang ditampilkan, sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan waktu yang banyak untuk menelusur informasi. Sedangkan precision yaitu seluruh informasi yang dimunculkan oleh sistem temu balik informasi, yang mana informasi tersebut dianggap tepat oleh user. Precision memiliki kelebihan, yaitu menghemat waktu dan menemukan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan kekurangannya yaitu jika kita memasukkan keyword terlalu rinci, maka bisa saja hasilnya 0. Penerapan pada jurnal ini akan lebih menghasilkan recall karena Cambridge Core hanya menyediakan basic search saja. Untuk memaksimalkan recall and precision, kita dapat menambahkan tanda kutip pada keyword tersebut. Maka hasil yang dimunculkan akan lebih spesifik, yaitu sekitar 487 hasil. Apabila jika dibandingkan dengan menghilangkan tanda kutipnya, maka hasil yang didapat akan lebih banyak, yaitu sekitar 207.926 hasil. Perbedaan yang signifikan sangat terlihat dari hasil yang dimunculkan oleh sistem. Selanjutnya, fitur yang disajikan oleh Cambridge Core. Yang pertama, ada autocomplete. Ketika kita belum selesai mengetikkan keyword, maka fitur autocomplete muncul untuk menyediakan suggestion berdasarkan kata yang belum kita input secara sempurna pada search box. Autocomplete adalah fitur yang dirancang untuk mempercepat dan mengoreksi keyword yang dimasukkan pada search box apabila terjadi salah pengejaan saat mengetikkan keyword. Maka mesin akan memunculkan resultnya pada search box. Kita akan melanjutkan ke desain pola pencarian berikutnya, yaitu pola pencarian best first. Best first merupakan salah satu fasilitas yang menunjang dalam penelusuran informasi. Best first ini merupakan cara sistem temu balik informasi yang secara otomatis menyajikan hasil yang relevan dengan query yang kita masukkan dan mengurutkannya berdasarkan hasil yang terbaik menurut portal jurnal ini. Misal, kita mencari information require. Hasil yang muncul paling atas merupakan hasil
pencarian terbaik menurut portal Cambridge Core. Sort by relevance. Ketika kita mengubah sort by title, maka hasil yang paling atas merupakan best first dengan hasil yang berbeda dari yang sebelumnya. Begitu pula apabila kita mengubah lagi menjadi sort by publication date, maka hasil pencarian yang paling atas merupakan best first dan menampilkan hasil yang berbeda pula dari yang sebelumnya. Dapat kita ketahui bahwa hasil terbaik akan muncul berbeda menyesuaikan jenis pengurutannya. Kemudian fitur selanjutnya ada faceted navigation, merupakan salah satu pola pencarian yang mempermudah temu balik informasi dan membantu menspesifikasi atau memfilter result dari hasil pencarian berdasarkan aspek yang dipilih. Dalam portal jurnal Cambridge Core terdapat beberapa filter yang terdapat di sisi kiri, seperti content type, author, publication date, subject, text, journal, publisher, societies, series, collection, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah pagination. Fitur ini untuk mengatur tampilan halaman pada portal jurnal. Dalam portal jurnal Cambridge Core, penerapan pengaturan halaman ini dapat dilihat dari masing-masing dari hasil penelusuran. Contohnya, kita dapat klik jurnal yang akan kita telusur. Maka akan muncul tampilan yang menyajikan deskripsi, abstrak, publication, type information, copyright, reference, dan lain-lainnya. Fitur selanjutnya adalah actionable result, merupakan langkah terakhir dalam proses penelusuran. Ketika suatu informasi telah didapatkan, maka pengguna akan melakukan tindakan selanjutnya, yaitu seperti mendownload, membaca jurnal tersebut, bahkan juga bisa meng-share atau membagikan melalui G Drive maupun Dropbox, sehingga kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Berdasarkan langkah-langkah yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa portal Cambridge Core dapat melakukan pola desain penelusuran informasi secara keseluruhan. Cambridge Core memiliki fitur yang terbilang lengkap, kecuali tidak adanya fitur penelusuran secara advanced search, yang mana kita hanya dapat memasukkan satu query saja pada satu kolom yang tersedia, atau dapat disebut juga dengan basic search. Walaupun begitu, portal jurnal ini dapat mendukung penelusuran informasi terkait berbagai macam bidang ilmu. Yap, segitu dulu ya teman-teman penjelasan tentang desain pola penelusuran informasi. See you in the next video.